彩铃，陪小玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？李想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋，现在恶心的。 Dua sosok manusia yang ditutupi oleh gugus douki yang sangat besar dan kuat bertabrakan dengan keras di langit. Xiao Yan dengan kasar menabrak hantu tua Saixing. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga ditutupi dengan keinginan untuk bertempur. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Saixing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan dengan pihak lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, ia mulai menampilkan serangan doukinya. Ini adalah pertama kalinya benturan keras kepala seperti ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa Xiao Yan yang keras, ekspresi hantu tua Saixing telah menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli di dalam Hall of Soul, dia, Hall of Soul Tianzun, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah sekian lama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Kamu dapat mencoba bertindak dengan kuat di depan aku yang lama. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Saixing menjadi semakin lebar. Fast dan perkasa douki mengoceh. Setelah itu, ia berubah menjadi zat kental. Ini bergoyang-goyang aneh sebelum menggumpal menjadi kepala hantu hitam gelap. Pisau besar ini sangat aneh. Sebuah lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Hantu tua Saixing tersenyum dengan cara yang padat. Pisau itu menyusut ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya jatuh hampir seketika. Banyak garis retak spasial muncul. Akhirnya, 1000 kaki cahaya pisau tajam besar secara paksa membagi ruang di depan dengan cara yang jauh melampaui batas. Itu berubah menjadi petir yang melesat dengan cepat menuju Xiao Yan. Suatu cahaya pisau yang kuat tiba-tiba muncul di langit. Melihat Xiao Yan menghentikan langkahnya, hantu tua Saixing berpikir bahwa itu mantan itu terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia segera tertawa dingin. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam ekstrim yang mendalam akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Senyum samar perlahan-lahan terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar tawa keras dari hantu tua Saixing. Telapak Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Keduanya bertabrakan. Ledakan hebat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dari keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang buram. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengomel berulang-ulang dalam pikiran mereka. Hilangnya silau bilah juga menyebabkan hantu tua Saixing menjadi tercengang. Hantu tua Saixing bisa dianggap bereaksi dengan cepat. Hati hantu tua Saixing berdarah karena penyesalan. Xiao Yan hanya tertawa dingin ketika melihat hantu tua Saixing melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Hantu tua Saixing buru-buru mengeluarkan banyak pilar kuat Qi pada saat kritis ini ketika kematian mendekat. Xiao Yan awalnya kaget ketika mendengar jeritan tajam dari hantu tua Saixing. Segera, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Pikiran ini terlintas melewati hati Xiao Yan. Sebuah kilatan sengit muncul di mata berkedip Xiao Yan.
Terlepas dari apa yang terjadi, ia harus membunuh hantu tua ini, Zhai Xing, yang berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan di mana bola cahaya hitam menyebar tiba-tiba semakin cepat. Kekuatan hisap yang menakutkan yang dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zhai Xing sampai jiwanya tersebar. Tangisan tajam yang ngeri itu menjadi semakin merintih. Sampah, kamu telah berubah menjadi negara seperti itu oleh generasi yang lebih muda. Dua bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan-tetesan hujan yang meresap ke langit sepenuhnya ditelan ke dalam bola cahaya. Ketika bola cahaya hitam mencapai dia, jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zhai Xing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan sengsara hantu tua Zhai Xing saat dia meraih bahu yang terakhir dan meningkatkan kecepatan di mana dia menarik kembali. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan melarikan diri untuk jarak tertentu dengan hantu tua Zhai Xing. Sedikit kesungguhan menarik melewati wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tertawa dingin ketika melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Luas dan mungkin douki menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Ini memancarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mengejar hantu tua Zhai Xing, yang pundaknya diraih oleh sosok biru, dengan kilat cepat seperti kecepatan yang tidak bisa bereaksi cukup cepat. Akhirnya, itu memukul bagian dada yang terakhir di depan matanya yang tak tertandingi. Suara lembut muncul. Hantu tua Zhai Xing melebar mata langsung dipadatkan. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya serak seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya menelan area di bawah dada hantu Zhai Xing tua dan akhirnya berhenti memanjang karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang ngeri. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zhai Xing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin melihat bola cahaya hitam yang dengan cepat menghilang. Akhirnya, matanya berhenti di Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, diri yang mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu mampu mencapai tingkat Douzun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao, yang sudah lama disia-siakan, bisa digunakan lagi? Sosok biru itu memandang Xiao Yan dan berbicara sedikit. Mata Xiao Yan sedikit menyempit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau diperpanjang. Sayap-sayap itu mengepak dan tubuhnya segera mundur dengan eksplosif. Banyak afterimages muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi silau. Ke-9 Tianzun menggelengkan kepalanya perlahan ketika dia melihat tubuh Xiao Yan menariknya kembali. Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam terdengar di dalam kabut. Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tinggalkan dengan diri yang mulia ini. Ke-9 Tianzun di langit melirik Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan yang terakhir. Telapak tangannya perlahan diperpanjang dan meraih ke bahu Xiao Yan. Ekspresi ke-9 Tianzun berubah sedikit ketika tangannya ditangkap. Ini karena dia menemukan bahwa itu pada saat ini, douki yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Ke-9 Tianzun telah menemukan dengan sekilas bahwa itu tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti itu di masa lalu. Xiao Yan buru-buru berbalik saat serangan Tianzun ke-9 diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan sukacita dengan cepat melonjak ke wajahnya. Iya nih, Yao Lao tersenyum sedikit ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain terlebih dahulu. Serahkan dia kepada aku. Xiao Yan ragu sesaat setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa itu aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Tianzun ke-9 di depan dan Hei Qing dari belakang tidak bisa dibandingkan dengannya. Wajah ke-9 Tianzun gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan melarikan diri dari pengekangan Yao Lao.
Dia melebarkan mulutnya dan douki biru bercahaya keluar ke segala arah. Hewan itu dengan cepat diaglomerasi menjadi binatang besar yang mengacungkan taringnya dan membuang cakarnya. Ini membawa tekanan energi yang kaya karena cakar tajamnya langsung dibebankan ke arah Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang dalam menghadapi serangan oleh Tianzun ke-9. Tangannya diperpanjang sebelum mengepal tiba-tiba. Mengerang. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung setelah pembatas air biru rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur sejauh 100 meter. Sebuah erangan juga keluar dari tenggorokannya. Dengan pemulihan kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari Falling Star Pavilion kali ini dapat diselesaikan. Percakapan pribadi yang disertai oleh beberapa emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunze Yao Chen ke Central Plains jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat mampu merasakan pengaruh yang dimiliki Yao Lao di dataran tengah saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang mampu mengungguli Yao Lao sebagai peramal top di Central Plains. Bahkan 3 pemimpin besar dari Peel Tower tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, ahli alkimia top dari Central Plains, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang diciptakannya tentu saja akan terjadi secara alami. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang benar-benar berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyuman samar. Dengan Yao Lao yang mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Falling Star Pavilion tidak perlu lagi khawatir tentang Hall of Soul membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun Hall of Soul menjadi kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah mengirim Black White Tianzun terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus menghantam mereka di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial besar akan diledakkan ke dalam sekelompok kabut hitam hampir seketika. Garis retak spasial perlahan menyebar dan tulang dingin yang menusuk aura mengerikan juga meresap di tempat itu. Sosok putih perlahan muncul sebagai suara acuh tak acuh terdengar. Berhenti mengganggu. Mata sosok putih itu berhenti di tubuh Yao Lao jarak dekat di depan. Dia sedikit kaget sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatan kamu? The Hall of Soul benar-benar dipersiapkan dengan baik. Masih tidak yakin meskipun mengirim Tianzun ke-9. Itu benar-benar telah mengirim kamu bahkan. Yao Lao melirik ke arah Tianzun yang ke-8 dan berbicara sedikit. Tidak heran, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kehilangan dari misi hari ini cukup hebat. Alis salju-salju 8 Tianzun sedikit berkedut. Dia melirik para ahli dari Hall of Soul yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan mengalami kesulitan mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia mengatakan, "Kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua ini." Ke-8 Tianzun merajut alisnya dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin dari misi ini. Jika gagal, kemungkinan kita akan mengalami kesulitan untuk mencapai puncak, bukan?" Ke-9 Tianzun melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia melanjutkan, "Selain itu, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi kamu selama ini. Jika kamu tidak berusaha hari ini, kemungkinan kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan." Mengumpulkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sangat tidak biasa saat ini. Tangisan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam oleh Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas dengan eksplosif ke arahnya di tengah gelombang setelah gelombang suara, suoos, membelah udara. Es putih padat dengan cepat menyebar setelah melakukan kontak dengan bola hujan. Para ahli di kejauhan itu melihat bola es raksasa di langit.
Fluktuasi energi yang menakutkan yang menyebar dari bola es menyebabkan bahkan jiwa mereka merasa tertekan. Wajah Tianzun yang ke-8 telah menjadi sedikit lebih pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Ke-9 Tianzun tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan ini oleh Yao Lao. Tangisan yang dipenuhi dengan dominasi tak tertandingi bergema di atas langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong maju dengan tangan mereka. Bola es raksasa bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat, akhirnya, itu bergegas eksplosif ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah-tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua murid dari Falling Star Pavilion sangat tegang saat ini. Ekspresi yang liar dan memanas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan semakin mendekati Yao Lao. Namun, senyum keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Seluruh gunung itu sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 memiliki ekspresi membosankan saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya.